Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 8 September 2023. Kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Tidak tahu persisnya kapan Bunda Maria lahir. Namun perayaan hari ini bermula dari tradisi gereja timur yang sudah dirayakan sejak abad ke-6. Perayaan ini mau menegaskan bahwa gereja menghormati dan mengasihi Bunda Maria. Ada nyanyian yang mengatakan begini. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Nama Maria senantiasa di hati, karena Bunda Maria adalah sosok istimewa dalam gereja. Maka gereja mencintai, menghormati Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah Bunda Yesus, Bunda Allah, dan Bunda Gereja. Kelahiran Bunda Maria menjadi embrio bagi lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Karya keselamatan yang dicanangkan oleh Allah terlaksana berkat keikutsertaan Bunda Maria. Pesta kelahiran Bunda Maria yang kita peringati hari ini berkaitan dengan ajaran gereja mengenai Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa atau Maria Immaculata, Immaculate Conception, yang kita rayakan setiap tanggal 8 Desember. Inilah istimewanya gereja. Jika dihitung 9 bulan kemudian dari bulan Desember, kita merayakan Maria dikandung tanpa noda. Maka persis hari ini Bunda Maria lahir. Bunda Maria adalah tokoh spesial dalam sejarah keselamatan karena ia dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Yesus. Rahimnya menjadi tabernakel kudus sebagai tempat Tuhan kita Yesus lahir. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau perawan Maria, dan terpujilah namamu, sebab daripadamu telah terbit matahari keadilan, yaitu Kristus Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam daftar nama-nama favorit versi IDN.Times, nama Maria masuk dalam 50 nama populer dalam 100 tahun terakhir ini. Maria adalah nama dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani disebut Miriam, dalam bahasa Arab menjadi Maryam. Nama Miriam berarti pahit. Dan nama ini muncul dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel berada dalam perbudakan di Mesir. Miriam adalah kakak dari Nabi Musa. Dan nama ini dimaksudkan untuk mengingatkan bangsa Israel akan pahitnya hidup dalam perbudakan di Mesir. Namun istimewa sekali Allah kita. Ia membalikan makna Miriam yang dimaksudkan untuk mengingatkan peristiwa pahit perbudakan di Mesir menjadi sukacita dan kegembiraan melalui Miriam, yakni Bunda Maria yang menjadi Bunda Tuhan. Maka tidak heran kalau nama Maria menjadi nama yang populer dan dipakai bukan hanya bagi kaum perempuan, namun juga bagi laki-laki. Ada juga orang kudus yang namanya Yohanes Maria Vianney, Maria Kolbe. Banyak sekali nama laki-laki pun yang menggunakan nama Bunda Maria. Karena nama Maria mengingatkan kita pada sosok Bunda Maria, Bunda Tuhan, Bunda Gereja yang hari ini kelahirannya kita rayakan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, jangan salah kaprah bahwa gereja Katolik yang menempatkan Bunda Maria sedemikian istimewa mengatakan bahwa gereja menuhankan Bunda Maria, gereja Katolik menyembah Bunda Maria. Tidak. Saya ingin garis bawahi, kalau gereja Katolik menghormati dan mencintai Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah Bunda Yesus yang dalam rahimnya menjadi tabernakel bagi lahirnya Sang Juru Selamat. Dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan peristiwa kelahiran Yesus. Satu makna rohani yang ingin saya petik dari firman yang begitu kaya ini adalah di ayat 23 yang mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Keyakinan, kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan, inilah inti dari iman kita. Kalau Allah senantiasa menyertai kita, kalau Allah gak pernah meninggalkan kita, sebab namanya saja adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Maka apapun rupa-rupa pengalaman yang kita alami hari ini, mari jangan pernah kita bersungut-sungut dan melupakan Tuhan. Mari kita menjadi seperti pribadi Bunda Maria yang senantiasa mengatakan terhadap tawaran dan undangan Allah, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Kita ini adalah hamba-hamba yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Semoga itulah yang mau kita upayakan, yang mau kita perjuangkan dalam hidup ini, yakni mengatakan ya atas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab buah dari ketaatan kita pada kehendak Tuhan akan berbuah menjadi pengalaman kesukaan, kegembiraan untuk kita, untuk komunitas dan keluarga-keluarga kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.